Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi matriks. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu matriks? Kalau belum tahu, kita akan mulai belajar dari definisinya terlebih dahulu. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, sebuah matriks ini ditempatkan dalam sebuah kurung. Untuk bentuk kurungnya bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, seperti pada gambar di samping ya. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi dalam penamaannya itu jangan menggunakan huruf kecil ya teman-teman. Contohnya seperti pada gambar di samping. Oh iya, kamu tahu nggak apa bedanya baris sama kolom? Kalau baris itu susunannya itu horizontal atau ke samping. Nah, kalau kolom itu susunannya vertikal atau ke atas, memanjang ya. Nah, untuk bentuk umum dari matriks adalah seperti ini. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui apa itu matriks, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis matriks. Tapi sebelumnya kalian harus tahu nih bahwa jenis-jenis matriks ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada jenis matriks berdasarkan elemen dan ada juga jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Kita mulai dari jenis matriks berdasarkan elemen terlebih dahulu ya. Yang pertama, matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Yang kedua adalah matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya berupa angka 0. Kemudian yang ketiga, matriks skalar. Apa itu matriks skalar? Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0. Kemudian selanjutnya ada matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Selanjutnya matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Oke, itu tadi penjelasan jenis-jenis matriks berdasarkan elemennya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Kemudian yang selanjutnya ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Kemudian selanjutnya ada matriks mendatar. Matriks mendatar adalah matriks yang jumlah kolom lebih banyak daripada jumlah barisnya. Kemudian ada matriks tegak. Nah, matriks tegak ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris lebih banyak dari jumlah kolomnya. Yang selanjutnya, setelah kita membahas tentang jenis-jenis matriks, ada transpose matriks nih. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom. Ataupun sebaliknya, jika yang mulanya adalah kolom maka akan menjadi baris. Nah, contohnya, diketahui matriks A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka matriks transposnya itu adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nah, selanjutnya ada determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder atau diagonal samping ya teman-teman. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan det A atau A yang diberi garis di pinggirnya. Untuk menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3.
Teman-teman tahu kan kalau dua matriks itu dapat dioperasikan? Nah, operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, dan perkalian dua matriks. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B ya, nah yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B atau A tambah B. Sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A dikurangi B. Untuk contohnya, A sama dengan A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk B yaitu G, H, I, J, K, L. Nah, A ditambah B berarti A ditambahkan dengan G, kemudian B ditambahkan dengan H, C ditambahkan dengan I, D ditambahkan dengan J, E ditambahkan dengan K, dan F ditambahkan dengan L. Kemudian begitupun untuk pengurangan, berarti hanya berubah tandanya saja ya teman-teman, yang mulainya penjumlahan atau positif menjadi pengurangan atau negatif. Selanjutnya, perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Untuk contohnya, A sama dengan A, B, C, D, E, F. KA sama dengan K dikali A, B, C, D, E, F. Maka menjadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D, K dikali E, serta K dikali F. Yang selanjutnya yaitu perkalian dua matriks. Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Bentuk perkalian antar matriks secara umum yaitu A, I dikali M dikali B, M dikali N. Nah, sama dengan C, I dikali N. Untuk I dikali M serta M dikali N itu merupakan ordonya ya teman-teman. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Untuk contohnya, misal kita punya A sama dengan A, B, C, D, kemudian matriks B-nya itu adalah E, F, G, H, I, J. Maka A dikali B sama dengan A dikali E ditambah B dikali H, A dikali F ditambah B dikali I, A dikali G ditambah B dikali F, kemudian C dikali E ditambah D dikali H, C dikali F ditambah D dikali I, dan yang terakhir adalah C dikali G ditambah D dikali J. Nah, sekarang sudah tahu kan ya apa itu matriks, jenis-jenis matriks, operasi pada matriks, serta apa itu determinan matriks. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal pada matriks. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, pembahasan soal pada matriks. Kita mulai untuk yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, diketahui matriks-matriks berikut ya. Untuk yang A, 1, negatif 2, 4, 2, negatif 1, 1. Kemudian untuk yang B adalah negatif 3, 4, negatif 2, 1, 3, 6. Perintahnya, tentukan A ditambah B. Nah, berarti ini adalah soal tentang penjumlahan pada matriks ya teman-teman. Sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara penjumlahan pada matriks untuk mengoperasikannya maksudnya ya. Nah, di sini kita jawab A ditambah B sama dengan, nah maka kita tuliskan terlebih dahulu untuk matriks A-nya, yaitu 1, negatif 2, 4, 2, negatif 1, 1. Kemudian ditambah, nah untuk matriks B-nya kita tuliskan di sini, negatif 3, 4, negatif 2, 1, 3, 6. Setelah itu, dalam penjumlahan berarti kita operasikan elemen yang seletak. Jadi, 1 kita jumlahkan dengan negatif 3. 1 di matriks A kita jumlahkan dengan negatif 3 di matriks B ya teman-teman. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian, nah ini untuk menempati baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk menempati baris pertama kolom kedua berarti negatif 2 kita jumlahkan dengan 4. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian nanti untuk baris kedua kolom ke-1 berarti 4 ditambah negatif 2.
Kemudian selanjutnya untuk menempati baris kedua, kolom kedua, berarti 2 ditambah 1. Setelah itu untuk menempati baris ketiga kolom pertama berarti negatif 1 ditambahkan dengan 3. Kita tulis seperti ini ya teman-teman. Kemudian 1 ditambah 6 kita tuliskan di sini. Setelah itu baru bisa kita operasikan. 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 ditambah 4 adalah 2. Selanjutnya 4 ditambah negatif 2 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Negatif 1 ditambah 3 adalah 2. 1 ditambah 6 adalah 7. Nah, untuk penulisannya sendiri jadi harus tetap ya letaknya, misalkan di sini 1 ditambahkan dengan negatif 3 itu terletak pada baris pertama kolom pertama, berarti nanti juga hasilnya itu diletakkan di baris pertama kolom pertama ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 2. Diketahui matriks-matriks berikut. Nah, ini untuk yang A. Matriks A itu 2, 1, 3, 2, 4, 1. Tentukan 3A. Berarti ini adalah perkalian skalar pada matriks ya teman-teman. Karena di sini ada angka 3 dikalikan dengan matriks A. Kita jawab 3A sama dengan 3. Nah, di sini kita tuliskan matriks A-nya yaitu 21, 32, 41. Berarti kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita kalikan 3 dengan 2. Kemudian kita kalikan 3 dengan 1, 3 dengan 3, 3 dengan 2, 3 dengan 4, dan 3 dengan 1. Kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Selanjutnya 3 dikali 4 adalah 12. Selanjutnya 3 dikali 1 adalah 3. Nah, jadi ini adalah hasil perkalian 3 dengan A. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 2. Kemudian selanjutnya kita ada nomor 3. Nomor 3 itu diketahui matriks-matriks berikut. Nah, ini untuk matriks yang A. A itu 3, 4, 6, 5. Kemudian yang B adalah 1, 2, 7, 8. Tentukan AB. Nah, AB di sini maksudnya A dikalikan dengan B. Nah, kita jawab ya teman-teman. AB sama dengan berarti 3, 4, 6, 5 dikali 1, 2, 7, 8. Kita kalikan untuk perkalian pada matriks berarti baris pertama, kolom pertama itu kita harus kalikan 3 dikali 1 adalah 3, kemudian ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 7. Selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua berarti kita kalikan baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Berarti 3 dikali 2 kita taruh di sini ditambah 4 dikali 8 kita taruh di sini. Kemudian selanjutnya untuk mengisi baris kedua kolom pertama berarti baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. 6 dikali 1 kita taruh di sini 6, kemudian ditambah 5 dikali 7. Selanjutnya untuk mengisi baris kedua pada kolom kedua berarti 6 dikali 2 kita taruh di sini ditambah 5 dikali 8. Nah, setelah kita ketahui seperti ini baru bisa kita hitung ya teman-teman. 3 dikali 1 adalah 3, kemudian ditambah 4 dikali 7 adalah 28. 3 ditambah 28 hasilnya adalah 31. Kemudian selanjutnya 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 8. 3 dikali 2 itu adalah 6. 6 ditambah 4 dikali 8 adalah 32. 6 ditambah 32 hasilnya adalah 38. Oke, selanjutnya 6 dikali 1 adalah 6 ditambah 5 dikali 7. 5 dikali 7 itu adalah 35. Jadi 6 ditambah 35 hasilnya adalah 41. Kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Kemudian 6 dikali 2, 6 dikali 2 itu adalah 12. Ditambah 5 dikali 8 adalah 40. 12 ditambah 40 hasilnya adalah 52. Nah, jadi ini adalah hasil untuk yang nomor 3, yaitu 31, 38, 41, 52. Selanjutnya, nah sebelum ke nomor 4 di sini ada kita mengingat kembali ya. Ingat kembali transpose matriks. Nah, jika A, ini misalkan kita punya matriks A nih. A sama dengan negatif 8, 3, 0, 2, 0, 4, 4, negatif 4, 0. Maka AT atau A transpose itu berarti kebalikan dari baris ya teman-teman. Jadi
yang mulanya baris menjadi kolom, kemudian yang mulanya kolom itu menjadi baris. Maka A transpos itu sama dengan negatif 8, 2, 4. Nah, ini kan mulanya negatif 8, 2, 4 itu mulanya kolom. Nah, di sini berubah menjadi baris. 3, 0, 4 juga. 3, 0, negatif 4 maksudnya. 3, 0, negatif 4 juga. Di sini mulanya itu kolom. Nah, sekarang berubah menjadi baris. Kemudian 0, 4, 0 di sini adalah kolom, maka di sini adalah baris. Jadi sudah paham ya tentang matriks ini, matriks transpos. Jadi berubah yang mulanya baris menjadi kolom, ataupun sebaliknya yang mulanya kolom itu bisa menjadi baris. Nah, di sini ada beberapa sifat matriks. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Jadi maksudnya jika kita punya matriks A kemudian dijumlahkan dengan matriks B, nah kemudian setelah ada hasilnya gitu, setelah dijumlahkan kemudian kita transposkan, maka dia itu akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Jadi A ditransposkan terlebih dahulu kemudian ditambah B ditransposkan terlebih dahulu. Nah, itu hasilnya akan sama. Kemudian untuk yang nomor 2, A transpos ditransposkan. Nah, jadi jika kita punya matriks A, kemudian kita transposkan. Nah, setelah ditransposkan, kita transposkan lagi. Maka itu akan sama saja dengan A. Jadi kembali lagi ke bentuk semula ya teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 3, di sini ada CAT. CA transpos, yaitu sama dengan CAT. Nah, C di sini itu adalah konstanta ya. Kemudian nomor 4, AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Nah, jadi misal kita punya matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks B. Nah, setelah dikalikan, kita transposkan. Maka hasilnya itu akan sama dengan jika B ditransposkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan A ditransposkan terlebih dahulu. Nah, itu hasilnya akan sama ya teman-teman. Jadi silahkan untuk mencoba mengerjakan gitu. Kasih contoh, kemudian terapkan konsep yang 4 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan matriks X dikurangi Y, 2X ditambah 1, negatif 3, 5, ditambah 45, 9, 4Y dikurangi 3, X ditambah Y, sama dengan 40, 50, 94, 60 adalah titik-titik. Nah, ini merupakan penjumlahan pada matriks ya teman-teman. Di sini matriksnya itu adalah matriks ordo 2x2. Kenapa? Karena mempunyai 2 baris dan mempunyai 2 kolom. Selanjutnya, tapi di sini nilainya itu tidak lengkap, jadi belum diketahui semua karena di sini masih ada variabel-variabelnya untuk mewakili angka yang belum diketahui. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai X-nya, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, kita lihat untuk menentukan nilai X-nya, kita jumlahkan saja elemen yang seletak yang ada variabel X-nya. Di sini ada X kurangi Y seletak dengan 45, kemudian seletak juga dengan 40. Nah, di sini ada juga 2X ditambah 1 seletak dengan 9, seletak dengan 50. Ada juga di sini X ditambah Y itu seletak dengan 5 dan seletak juga dengan 60. Nah, mari kita jawab ya teman-teman. Jadi, untuk mempermudah, kita ambilnya ini saja, 2X ditambah 1. Kemudian kan seletak dengan 9, seletak juga dengan 50. Jadi, kita jumlahkan di sini. 2X ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 50. Nah, karena di sini ada angka 1 dan 9, maka kita jumlahkan jadi 2X ditambah 10 sama dengan 50. Setelah itu, karena di sini ada angka 10 ya di ruas kiri, jadi kita kedua ruas itu dikurangkan 10. Nah, menjadi seperti ini. 2X ditambah 10 dikurang 10 adalah 0. 2X ditambah 0 itu adalah 2X. Kemudian 50 dikurangi 10 itu adalah 40. Nah, setelah itu kita akan menentukan X, berarti angka 2 ini harus kita hilangkan. Jadi kedua ruas dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 1 dikali X adalah X, kemudian sama dengan 40, jika dibagi 2 maka hasilnya adalah 20. Nah, jadi kita telah menemukan nilai X-nya nih. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 20. Nah, mungkin untuk pembahasan soal cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi kalau belum puas silahkan cari-cari lagi sumber, masih banyak referensi gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan materi pada video kali ini cukup sampai di sini ya. Tetap semangat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!